Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita. Kajian dengan kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang, masih dalam pembahasan tentang Al-Mizan, yaitu timbangan. Dan kita sudah sampai pada tiga kelompok manusia nanti ketika ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang jelas-jelas masuk surganya. Ada juga orang-orang yang jelas masuk nerakanya. Dan ada orang-orang yang kemungkinan dia masuk neraka, yaitu dosanya lebih berat dari kebaikannya. Tapi ada kemungkinan juga orang-orang yang seperti ini langsung dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga. Itu yang sekali lagi dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan tahta masyiatillah. Orang ini berada di bawah kehendaknya Allah SWT. Siapa itu Bapak Ibu? Orang-orang yang amal keburukannya lebih baik daripada kebaikannya. Ketika ditimbang, ternyata amal buruknya lebih banyak, lebih baik daripada amal kebaikannya. Maka orang-orang yang seperti ini pasti masuk neraka, atau tidak Bapak Ibu? Yang pasti masuk neraka itu orang kafir. Yang pasti masuk surga itu orang yang bertakwa, orang yang lebih baik timbangan kebaikannya dibanding keburukan. Nah, kalau ada orang nanti, dan itu banyak ya tentunya, orang-orang yang timbangan keburukannya lebih baik daripada kebaikannya, yang memiliki kebaikan-kebaikan, tapi dibanding dengan keburukannya, lebih banyak keburukannya. Maka orang-orang yang seperti ini dalam keyakinan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, diyakini tidak pasti masuk neraka. Alun pasti mereka itu masuk neraka. Mereka ini, kata para ulama kita, berada tahta masyiatillah, berada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan dia masuk neraka dan ada juga kemungkinan dia masuk ke dalam surga. Itu tiga kelompok manusia yang ada nanti di hari akhirat nanti. Atau kalau kita tambahkan satu lagi yang sudah kita sampaikan juga, orang-orang yang nanti, tapi kok jarang tentunya. Orang-orang yang ketika ditimbang nanti di akhirat, ternyata amal kebaikannya sama baik dengan amal keburukan. Nah, itu barangkali kelompok yang keempat, tapi tentunya kok jumlahnya sangat sedikit. Karena untuk sama baik antara kebaikan dengan keburukan tentunya susah. Susah. Minimal itu nanti antar barik kebaikan atau bariknya keburukan nanti di akhirat. Tapi akan ada nanti, kata para ulama, orang-orang yang
ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala antara amal keburukan dengan kebaikannya, maka ternyata kedua-duanya sama-sama baiknya, tidak ada yang lebih baik sedikit pun walaupun sedikit daripada yang lain. Itu yang disebut dengan Ashabul A'raf dalam satu pendapat menurut Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Sebenarnya yang kita sebut dengan Ashabul A'raf itu memang yang masyhur, barangkali definisinya itu adalah orang-orang yang ketika di akhirat nanti sama bare timbangan kebaikan dengan keburukan. Nah, itu kan yang pendapat yang paling masyhur. Tapi sebenarnya kata penulis rahimahullah ta'ala, para ulama itu berbeda pendapat tentang siapa yang sebenarnya yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu. Jadi dalam surat Al-A'raf itu Bapak, di ayat-ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40-an, itu kan berbicara tentang Ashabul A'raf salah satunya. Nah, Ashabul A'raf ini yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu siapa sebenarnya? Nah, yang pertama, kalau di sini penulis rahimahullah ta'ala, kita akan bacakan sekilas insyaallah Bapak Ibu tentang siapa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf. Kalau di sini penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan 12 pendapat para ulama tentang definisi dari Ashabul A'raf. Banyak. Jadi kalau yang masyhur bagi kita Ashabul A'raf itu adalah orang-orang yang sama baik timbangan kebaikan dengan keburukannya. Ternyata menurut ulama-ulama yang lain definisinya bukan itu. Bukan itu yang dimaksud dengan Ashabul A'raf. Nah, kita bacakan satu persatu Bapak dari awal sampai urutan yang ke-12. Yang pertama, yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah seperti yang kita pahami tadi, atau yang kita pahami sebelumnya, bahwa Ashabul A'raf itu adalah orang-orang yang ketika ditimbang amal keburukan dengan kebaikannya ternyata sama berat. Mereka itulah yang dimaksud dengan Ashabul A'raf. Itu pendapat dari imam atau sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah qaumun salihuna fuqaha'u ulama'un. Yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah satu kaum yang mereka itu adalah kumpulan dari orang-orang yang solehnya tingkat tinggi, para faqih, para ilmuwan dalam Islam, orang yang faqih tentang agama, ulama'un, dan juga para ulama. Jadi di sini dikatakan oleh Imam Mujahid. Imam Mujahid itu salah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah para ulama dan para orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh yang tingkatan kesolehan mereka itu sangat tinggi. Sangat tinggi, itu yang dimaksud dengan Ashabul A'raf. Ini pendapat kedua dari Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Imam Al-Mahdawi. Oleh Imam Al-Mahdawi, kalau tidak salah beliau tabi'in. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Ini pendapat yang ketiga. Kata beliau, yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang keempat disebutkan oleh Abdul Karim Al-Qushairi bahwa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah fudala'ul mu'minina faragu min syughli anfusihim wa tafarragu limatali'i ahwalin nas. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata Abdul Karim Al-Qushairi, yang dimaksud dengan orang Ashabul A'raf itu adalah orang-orang terkemuka dari kalangan orang-orang Islam, dari orang-orang yang beriman,
yang mereka disibukkan mengurus urusan manusia sampai-sampai lupa mengurus diri sendiri. Orang-orang Islam yang dia disibukkan dengan mengurus masalah-masalah orang lain, Bapak Ibu, masalah-masalah orang lain, dia sibuk membangun ekonomi, dia sibuk membangun untuk kebaikan-kebaikan untuk manusia, untuk orang-orang, sampai-sampainya lupa untuk kebaikan diri sendiri. Nya tidak punya rumah, tapi nya banyak memberikan bantuan supaya orang lain bisa punya rumah. Ini tidak punya kekayaan, tapi dia hanya sibuk kemudian memberikan ilmu dan semacamnya kepada orang lain. Ini yang dimaksud kata Imam Abdul Karim Al-Qushairi, yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah orang-orang yang terkemuka dari kalangan orang-orang Islam, yang mereka itu sibuk mengurus masalah keumatan, dan mereka sampai-sampai tidak mempedulikan diri sendiri. Kan ada orang-orang yang model itu, para tokoh-tokoh kita misalkan, kalau dalam hal ini misalkan Bapak Haji Agus Salim misalkan, kemudian Bapak Bung Hatta misalkan, mereka ini orang-orang yang dari sumber mereka sibuk mengurus masalah-masalah umat, mereka sibuk mengurus perpolitikan, mereka sibuk mengurus pendidikan, mereka sibuk mengurus segala macam, sampai-sampai untuk memikirkan tampik diri sendiri yang tidak bisa. Ya, tinggal hanya di rumah kontrakan sederhana saja. Ini yang dimaksud dengan kata Imam Abdul Karim Al-Qushairi, itu yang dimaksud dengan Ashabul A'raf. Kemudian yang kelima, ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah, ini kata Asy-Syurahbil, kata Imam Asy-Syurahbil dan juga Imam At-Tabari, kata beliau yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah al-mustashhiduna fi sabilillah kharaju unsatun li abaihim. Orang-orang yang mati syahid tapi di sisi lain dia durhaka kepada orang tua. Ini pendapat dari Imam Al-Qurtubi dan Imam Asy-Syurahbil. Imam Syurahbil, beliau ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah orang-orang yang mati syahid tapi di sisi lain dia adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka nanti kebaikan dengan keburukan itu berimbang. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kemudian yang keenam, dikatakan oleh Imam As-Sa'labi dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah orang-orang tertentu saja. Siapa Bapak? Yang pertama Abbas bin Abdul Muttalib, yang kedua Hamzah bin Abdul Muttalib, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat Ja'far bin Zuljanahaini, Ja'far bin Abi Thalib. Jadi beliau Imam As-Sa'labi itu lebih mengkhususkan bahwa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah hanya orang-orang tertentu saja. Saya Ashabul A'raf Bapak, Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Itu orang-orang yang menurut Imam As-Sa'labi itu adalah yang dimaksud dengan Ashabul A'raf. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, disebutkan oleh Imam Az-Zahrawi bahwa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah adulul qiyamatil ladzina yashhaduna 'alan nasi bi'amalihim wa hum fi kulli ummatin. Yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah orang-orang yang jujur dari kalangan umat Islam, yang menjadi saksi terhadap manusia nanti di akhirat terhadap amalan mereka. Jadi orang-orang yang adul itu artinya orang-orang yang adil. Adil itu kalau dalam bahasa Arabnya Bapak, yang maknanya itu ada dua. Saksi itu harus adil. Kalau disebutkan adil dalam bahasa Arab, itu maknanya ada dua. Yang pertama agamanya bagus, dan yang kedua akhlaknya juga bagus. Itu namanya adil.
Orang itu dikatakan sebagai adil kalau dia memiliki dua hal ini. Yang pertama, agamanya bagus, ibadahnya bagus. Yang kedua, akhlaknya juga bagus. Itu namanya orang yang adil. Dan mereka-mereka ini nanti akan menjadi saksi bagi manusia-manusia yang lain nanti di akhirat. Ketika ditempatkan di sebuah bukit tadi, jadi para ulama itu sepakat bahwa yang namanya Al-A'raf itu, Bapak, Ashabul A'raf itu adalah orang-orang yang nanti ditempatkan di sebuah tempat yang tinggi, nya bisa mencalik penduduk surga, bisa mencalik penduduk neraka. Nah, kata Imam saya tadi, Bapak, Az-Zahrawi ini, yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu siapa yang akan tinggal di bukit yang tinggi tadi, Bapak, yang bisa mencalik ke surga, bisa mencalik ke neraka tadi. Itu adalah adulun nas, orang-orang yang ketika di dunia adil. Adil dalam artian agamanya paling bagus, kemudian akhlaknya paling bagus. Dia akan menjadi saksi nanti terhadap orang-orang yang ada di surga bahwa mereka berada dalam kebaikan, dan akan menjadi saksi kepada orang-orang yang ada di dalam neraka bahwa mereka benar-benar sudah celaka selama di dunia. Mereka tidak mengindahkan aturan-aturan agama ketika di dunia. Jadi mereka itu akan menjadi saksi dengan ditempatkan oleh Allah SWT di Al-A'raf tadi. Itu yang ke-7. Kemudian ada juga yang mengatakan, di antaranya Imam Az-Zajjaj, bacanya Az-Zajjaj, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah Al-Anbiya, para nabi. Jadi jauh mana bedanya, Bapak, antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Kalau pendapat yang barangkali yang masyhur sampai kawak bahwa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah orang-orang yang sama barik timbangan kebaikan dengan keburukannya. Ternyata ada juga para ulama itu, Az-Zajjaj dalam hal ini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah orang-orang siapa yang ditempatkan di bukit Araf tadi, Al-A'raf tadi, itu adalah para nabi. Para nabi sebelum mereka masuk ke dalam surga itu ditempatkan oleh Allah SWT di bukit tadi, dan mereka bisa mencalik ke dalam surga. Orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga bisa mencalik orang-orang yang berada jatuh masuk ke dalam neraka. Nah, itu disebutkan oleh Imam Az-Zajjaj rahimahullahu taala bahwa mereka adalah para nabi. Para nabi. Kemudian ada juga pendapat yang lain, ini disebutkan oleh Ibnu Atiyah, disebutkan oleh Imam Ibnu Atiyah. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu orang-orang yang ditempatkan di antara surga dan neraka tadi, hum qaumun kanat lahum saghairu lam tukaffar anhum. Mereka adalah orang-orang yang masih memiliki dosa-dosa kecil yang sangat banyak, dan dosa-dosa kecil ini alun diampuni oleh Allah SWT. Maka mereka alun bisa langsung masuk ke dalam surga. Mereka ditempatkan dulu di Al-A'raf. Ini pendapat yang ke-9. Pendapat yang ke-9 yang disebutkan oleh Ibnu Atiyah. Mereka adalah orang-orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Cuman dia memiliki dosa-dosa kecil yang sangat banyak yang belum diampuni oleh Allah SWT. Maka oleh Allah ditempatkan sementara sebelum mereka masuk ke dalam surga, ditempatkan mereka di sebuah bukit namanya Bukit Al-A'raf. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10 disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah Ashabuz zunubil izami min ahli kiblah. Para pelaku dosa besar dari kalangan ahlul kiblah. Para pelaku dosa besar dari kalangan ahlul kiblah. Ahlul kiblah itu siapa, Bapak Ibu, maksudnya? Kalau disebutkan dalam buku-buku nanti ahlul kiblah, berarti yang dimaksud adalah ahlus sunnah wal jamaah. Bukan dari kalangan orang-orang sesat. Bukan dari kelompok-kelompok sesat.
itu namanya ahlul kiblah, orang-orang yang masih lurus dengan namanya kelompok ahlus sunnah wal jamaah Orang-orang dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah yang mereka jatuh dalam dosa-dosa besar, nah kata Imam Ibnu Mubarak, itulah yang ditempatkan nanti di Al-A'raf tadi. Itu yang ditempatkan nanti di Al-A'raf tadi. Itu pendapat yang ke-10. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, disebutkan oleh Imam Al-Qushairi. Disebutkan oleh Imam Al-Qushairi. Kalau tadi Abdul Karim Al-Qushairi, kalau itu namanya Al-Qushairi saja. Jadi berbeda. Kalau pendapat yang keempat tadi itu disebutkan oleh Abdul Karim Al-Qushairi. Sedangkan ini yang masyhur dari nama beliau itu adalah Al-Qushairi saja, walaupun namanya aslinya adalah Abu Nasr Al-Qushairi. Jadi beda, ulamanya itu beda, walaupun namanya hampir sama. Nah, Al-Qushairi ini, Imam Al-Qushairi ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf itu adalah innahum atau annahum auladuz zina, anak-anak hasil perzinahan. Tapi wallahu alam tidak ada dalilnya Bapak Ibu. Ini hanya pendapat-pendapat dari para ulama, tafsir-tafsir dari para ulama, karena memang tidak ada dalil yang kuat dari Rasulullah SAW tentang sia ashabul araf itu yang sebenarnya sia. Maka para ulama itu berusaha mencari dengan pendekatan dalil, dengan dalil-dalil yang tidak pasti, maka mereka berusaha memilih atau mencari pendapat yang kira-kira dakik dengan dalil-dalil yang ada. Maka kalau dalam hal ini Imam Al-Qushairi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ashabul a'raf, orang-orang yang ditempatkan di bukit tadi adalah auladuz zina, anak-anak hasil dari perzinahan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-12, yang dimaksud dengan ashabul a'raf itu adalah annahum malaikatun, para malaikat. Jadi ada juga yang mengatakan, entah di mana dalil ini Bapak di sini penulis rahimahullah taala sekali lagi tidak menyebutkan karena memang tidak ada dalilnya, cuman beliau penulis rahimahullah taala hanya menyebutkan secara sekilas saja tentang pendapat para ulama tentang siapa orang yang dimaksud, orang-orang yang ditempatkan di Bukit Al-A'raf tadi. Siapa orang-orang yang dimaksud dalam ayat tadi, karena ayat tadi tidak tegas menjelaskan siapa yang ada di situ. Siapa saja ciri-cirinya, siapa orang-orangnya yang ditempatkan di sana. Maka para ulama kita sekali lagi hanya berusaha mencari kira-kira siapa yang akan ditempatkan di Bukit Al-A'raf tadi, siapa nanti yang sebenarnya akan berdiri di sana, kita katakan wallahu a'lam. Jadi mulai dari pendapat yang pertama sampai pendapat yang ke-12 tadi, masing-masing tidak memiliki dalil yang sangat kuat untuk pendapatnya masing-masing. Kalau seandainya ada dalil yang kuatnya Bapak, tentunya para ulama tidak akan berselisih pendapat tentang siapa orang yang dimaksud dengan ashabul a'raf. Tapi gara-gara tidak ada dalil yang rinci, tidak ada dalil yang khusus, tidak ada dalil yang tegas dalam hal ini, maka para ulama itu mencari-cari, kemudian menyatakan pendapatnya. Di antara pendapat mereka itu yang benar, kita katakan wallahu a'lam. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa ashabul a'raf itu adalah orang-orang yang sama barik timbangan kebaikan dengan keburukannya. Wallahu a'lam. Apakah ia itu yang ditempatkan di Al-A'raf atau bukan, itu sekali lagi wallahu a'lam. Tapi memang kalau dari pendapat yang ada Bapak, dari 12 pendapat yang ada, memang yang paling masyhur, dan barangkali itu boleh jadi benar, bahwa yang paling masyhur itu adalah pendapat dari Imam Ibnu Mas'ud, bahwa beliau mengatakan ashabul a'raf itu adalah orang-orang yang sama berat timbangan kebaikan dengan keburukan. Orang-orang itu yang nanti ditempatkan di Bukit Al-A'raf itu, mereka bisa mencalik orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan izin Allah SWT. Mereka juga melihat orang-orang yang masuk ke dalam neraka, dan nanti mereka menunggu sampai nanti pada akhirnya Allah SWT akan memasukkan mereka ke dalam
ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, itu sekali lagi makna atau siapa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf dalam pembahasan yang kita bahas pada sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua pembahasan kecil lagi yang dibahas oleh penulis rahimahullah taala sebelum masuk kepada pembahasan yang tema besar yang berikutnya, yaitu as-sirat. Jadi setelah membahas tentang mizan, nanti penulis rahimahullah taala akan membahas tentang as-sirat. As-sirat itu namanya jembatan. Nah, pembahasan berikutnya Bapak yang dibahas oleh penulis rahimahullah taala, kita lah sering mendengar Bapak hadis bahwa akan ada orang yang nanti itu di akhirat itu mereka itu orang-orang yang muflis. Muflis itu bahasa awaknya bangkrut. Orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat. Gambaran bangkrutnya itu kalau dalam hadisnya lebih kurang maknanya Bapak, orang-orang yang datang ja'a bisiyamin wa salatin wa zakatin, dia datang di hari akhirat membawa amalan-amalan yang sangat banyak, pahala-pahala yang sangat banyak, dari pahala puasa, solat, zakat dan semacamnya. Tapi nanti di akhirat dia akan memberikan pahala itu kepada orang lain. Gara-gara inyo banyak melakukan kezaliman ke orang lain. Orang itu namanya orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Kira-kira kapan kejadian Allah SWT menyelesaikan masalah orang itu Bapak Ibu? Orang-orang yang bangkrut itu, orang-orang yang nanti di akhirat itu mereka datang membawa pahala yang sangat banyak. Kemudian pahala dari orang tadi ternyata didatangkan orang-orang yang dizaliminya ketika dunia. Kemudian pahala tadi diagen ke orang yang dizalimi tadi. Kejadiannya itu di mana Bapak Ibu? Kejadian itu di padang mahsyar, di yaumul hisab, di yaumul mizan, atau di sirat, atau setelah as-sirat, atau di mana kejadiannya? Di mana kejadiannya? Di sini penulis rahimahullah taala mengatakan bahwa kejadiannya itu adalah setelah amalan ditimbang. Setelah amalan seseorang itu ditimbang, baiknya Bapak misalkan si A misalkan ditimbang amalannya oleh Allah SWT, ternyata baik dari amalannya itu adalah misalkan dengan angka-angka kita misalkan 100 kilo misalkan. 100 kilo amal kebaikannya. Orang pula senang dengan mencari amalnya yang tadi itu sudah sangat senang karena amalannya banyak, amal keburukannya seketek. Tapi tiba-tiba orang-orang kemudian mengadu kepada Allah SWT. Ya Allah, fulan iko waktu di dunia inyo menyakiti ambo. Fulan iko ketika dunia inyo mengambil piti ambo. Fulan iko ketika di dunia inyo menzalimi ambo, menghibah ambo, memfitnah ambo. Maka oleh Allah SWT dikumpulkan orang-orang yang pernah dizaliminya ketika di dunia. Pada saat itulah orang-orang yang dizalimi tadi mengambil dari orang yang menzaliminya tadi pahala dari amal-amal tadi. Jadi dari 100 kilo tadi Bapak itu nanti ada yang mengambil 10 kilo, ada yang mengambil 10 kilo, ada yang mengambil 20 kilo, ada yang mengambil 30 kilo, dan ada yang mengambil lebih daripada itu, tergantung seberapa besar kezaliman orang tadi kepada yang lain. Nah, jadi kejadian itu sekali lagi, kapan kejadiannya Bapak? Setelah amal ditimbang. Setelah amal itu ditimbang, orang-orang yang memiliki amalan tadi oleh Allah SWT akan memberikan amalan-amalan itu kepada orang-orang yang dizaliminya ketika di dunia. Sehingga ketika amalnya tadi ditimbang, kemudian bareknya minta ampun, bareknya Bapak, nanti bisa-bisa amal itu habis diagen ke orang lain saudaranya. Kalau banyak menzalimi orang lain, maka habis amalan kebaikannya, maka yang tinggal Bapak kosong saja. Ketikalah kosong amal kebaikannya, maka naiklah amal keburukannya. Naik amal keburukannya. Dari sinilah orang itu dikatakan sebagai orang yang bangkrut nanti di akhirat. Nah, itu sekali lagi kejadiannya itu adalah ketika di yaumul mizan.
ketika amal-amal ditimbang oleh Allah SWT, didatangkan nanti kepada kita orang-orang yang pernah kita zalimi waktu di dunia. Makanya kata Imam Ahmad bin Al-Har, beliau mengatakan, tub'asun nasu yaumal qiyamah ala salasi firaqin. Manusia itu dikumpulkan di hari akhirat ada 3 kelompok besar. Firaqun atau firqatun agniyaun bil a'mal, ada orang yang kaya raya dengan amal soleh yang sangat banyak. Itu yang pertama. Wa firqatun fuqara'un, ada orang yang fakir. Kelompok yang kedua itu adalah orang yang miskin tak ada amal kebaikan kesolehannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa firqatun agniyaun summa yasiruna fuqara'a mafalisa fi sya'nit taba'at. Kata penulis rahimahullah ta'ala, yang ketiga itu adalah kelompok yang datang dengan kekayaan amal yang sangat banyak, amalnya banyak Bapak Ibu, tapi nanti dia akan menjadi orang yang miskin. Karena amal-amal yang dia miliki tadi, dia diberikannya kepada orang lain. Pahala-pahala dari amal soleh yang dia kerjakan di dunia itu diberikan kepada orang lain. Nah, itu 3 kelompok manusia dari orang-orang beriman, kata Imam Ahmad bin Al-Har. Beliau mengatakan kelompok manusia nanti di akhirat ada 3 orang, ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, orang-orang yang kaya raya dengan amal kebaikannya, banyak amal solehnya dan tidak berkurang, tidak zalim kepada orang lain, amal solehnya banyak dan ini tidak zalim kepada orang lain. Amalnya itu maka amal itu dinikmatinya, amalnya itu akan memasukkannya ke dalam surga. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dari orang-orang Islam itu fuqara, orang-orang yang miskin mana, tidak ada amal kebaikannya. Orang yang fakir mana? Fakir, miskin. Yang dia fakirkan Bapak, bukan harta, tidak, tapi amal solehnya tidak ada. Itu yang kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga yang itu adalah golongan orang yang bangkrut. Orang-orang yang datang dengan dalam keadaan kaya raya dengan amal solehnya, datang dengan kaya raya dengan amal-amal soleh yang dia kerjakan di dunia, summa yasiruna fuqara. Kemudian dia menjadi orang yang fakir setelah itu. Kenapa? Karena kekayaan dari amal soleh yang dia miliki diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya ketika di dunia. Itu kata Imam Ahmad bin Al-Har rahimahullahu ta'ala. Dalam hal ini Imam Sufyan Ats-Tsauri itu Bapak mengingatkan kita untuk berhati-hati dari supaya tidak menjadi orang bangkrut ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, innaka, sesungguhnya engkau talqallaha azza wa jalla bisab'ina zamban fima bainaka wa bainahu ahwan alaika. Kalau kita menjumpai Allah SWT dengan melakukan dosa-dosa besar, walaupun sebanyak 70 dosa yang kita lakukan kepada Allah, itu lebih ringan dibanding min antal qahuz bi zambin wahidin fi ma bainaka wa bainal ibad, dibanding kita melakukan satu dosa, tapi dosa itu adalah dosa antara kita dengan sesama manusia. Jadi berdosa awak Bapak Ibu, dosa ini antara awak dengan Allah SWT. Berapa banyak dosanya Bapak Ibu? 70 dosa. 70 dosa. Awak melakukan 70 dosa, dosa itu antara awak dengan Allah SWT. Itu lebih ringan, lebih mudah nanti minta ampunnya kepada Allah SWT dibanding awak memiliki satu dosa, tapi dosa itu sesama manusia, kepada sesama manusia. Contohnya misalkan, kan namanya Bapak, kalau dosa kepada sesama Allah, contohnya Bapak Ibu. Kalau syirik tidak bisa. Itu nenek moyangnya dosa itu, tidak bisa. Kalau syirik yang awak lakukan tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dosa-dosa besar saja. Misalkan tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak umroh, tidak yang lain-lain Bapak Ibu. Dosa-dosa
antara orang dengan Allah saja. Zina misalkan, itu kan zina itu kan namanya antara hamba dengan Allah saja dosanya. Berbeda jauh memperkosa. Kalau zina itu lebih ke perbuatan itu dilakukan suku sama suku, antara laki-laki dengan perempuan. Itu namanya zina namanya. Tapi kalau memperkosa itu ada kaitannya dengan hak orang lain. Tapi kalau zina ya sama-sama. Nah, kemudian dosa yang lain barangkali pokoknya Bapak, dosa yang dilakukan kejahatannya itu hanya antara awak dengan Allah saja. Tidak ada orang lain yang dirugikan. Nah, itu namanya dosa antara manusia dengan Allah saja. Dosa antara manusia dengan Allah SWT, langsung dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan manusia. Orang minum minuman khamar misalkan, minum minuman khamar, ada tidak orang lain yang dirugikan? Kalau tidak sampai membunuh, tidak sampai malaka orang, tidak sampai berzina, berarti minum itu hanya dosanya itu antara dia dengan Allah saja. Allah yang melarang, ini melakukan, itu dosa. Tapi kalau sampai membunuh, berarti itu namanya dosa, ada kaitannya dengan manusia. Nah, dosa-dosa yang seperti itu Bapak, kata Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah ta'ala, kalau kita melakukan walaupun sebanyak 70 dosa antara kita dengan Allah SWT, itu nanti di akhirat gampang penyelesaiannya, mudah untuk diselesaikan, dimaafkan oleh Allah SWT, dibanding satu dosa itu kita lakukan ada kaitannya dengan manusia. Kalau yang ada kaitannya dengan manusia, contohnya Bapak Ibu, hutang misalkan. Hutang itu kaitannya dengan Allah, awak melanggar aturan Allah, tidak membayar hutang, kaitannya dengan manusia, ada pitih orang yang awak makan. Nah, itu namanya kaitan dengan manusia berhutang. Nah, dosa berhutang itu Bapak, nanti awak bawa ke akhirat, awak bawa lo dosa zina, awak bawa lo dosa tidak sholat, awak bawa lo dosa yang lain-lainnya misalkan. Yang paling susah penyelesaiannya, yang paling susah itu adalah penyelesaian dosa sesama manusia. Barangkali nanti orang yang datang, kalau nyalah bertaubat di dunia, orang yang tidak sholat misalkan, kemudian bertaubat, kemudian dosa-dosa yang lain, gampang penyelesaian nanti di akhirat. Allah SWT memaafkan. Tapi orang yang datang dengan dosa yang kaitannya dia dengan Allah SWT, dengan hamba manusia, maka nanti tidak bisa gampang begitu saja bagi Allah untuk memaafkan. Tidak bisa Allah memaafkan, tidak bisa. Padahal dipanggil oleh Allah SWT orang yang bersangkutan, kemudian disampaikan dosanya yang dilakukan oleh si A ini kepada si B ini misalkan, kemudian pada umumnya sekali lagi, orang yang dizalimi di dunia, kalaulah sampai di akhirat, mereka akan meminta pahala ke awak nanti di akhirat. Jadi misalkan Bapak, awak menzalimi si B misalkan, si A menzalimi si B. Nanti di akhirat, ketika mereka dihadap-hadapkan oleh Allah SWT di mizan ke Bapak, di timbangan itu, maka yang si B ke Bapak, yang dizalimi itu, mereka tidak mudah untuk memaafkan sajalah, tidak bisa, susah itu. Kenapa susah? Karena keadaannya ketika di akhirat nanti, mereka itu kata penulis rahimahullah ta'ala, kata Imam Al-Qurtubi, li'anna allaha ghaniyun karim. Kenapa Allah mudah menyelesaikan dosa antara hamba dengan Allah? Karena Allah Maha Kaya, Maha Pemurah. Allah itu Maha Kaya, Maha Pemurah. Tapi kalau ibnu Adam fakirun miskinun muhtaj, yang namanya anak Adam nanti, orang-orang yang dizalimi ketika di dunia, ini di akhirat itu sangat-sangat fakir. Ini sangat-sangat membutuhkan amal soleh. Dia sangat-sangat membutuhkan pahala. Dia sangat-sangat membutuhkan tambahan-tambahan pahala. Maka setiap orang yang menzaliminya di dunia, ketika dihadapkan kepada mereka yang pertama sekali mereka minta itu adalah pahala. Mintanya pahala. Hanya tidak nama memaafkan begitu saja, yang dimintanya itu yang mintanya pahala. Untuk gunanya Bapak, untuk memberatkan timbangan-timbangan kebaikannya. Nah, jadi tidak mudah bagi mereka untuk memaafkan nanti di akhirat. Jadi
hati-hati, lebih kurang pada itu kata Imam Sufyan As-Tsauri, lebih berhati-hati awak melakukan dosa kalau dosa itu kaitannya dengan sesama manusia. Kalau ada pernah melakukan di dunia, minta maaf sebelum meninggal dunia. Karena kalaulah meninggal dunia, masalahnya tidak terselesaikan, nanti diselesaikan di yaumul mizan. Ketika diselesaikan di yaumul mizan, orang-orang yang kita zalimi di dunia, yang mereka minta pertama sekali kepada Allah adalah pahala yang kita miliki. Pahala diambilnya. Kalau seandainya pahala hendaklah hendak ada, maka dosa-dosanya dia berikan kepada Allah. Itulah orang-orang ketika nanti di akhirat. Susah berurusan nanti dengan manusia. Nanti di akhirat. Kalau berurusan dengan Allah SWT lebih gampang. Berurusan dengan manusia nanti di akhirat lebih susah. Kenapa? Karena sekali lagi manusia nanti di akhirat itu dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sangat-sangat membutuhkan pahala sebanyak-banyaknya untuk memberatkan timbangannya, karena mereka sangat-sangat takut kalau amalan itu tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, untuk awak berhati-hati untuk tidak banyak berbuat zalim kepada orang waktu di dunia. Itu pembahasan berikutnya. Tinggal lagi pembahasan kecil. Itu masalah namanya tadi orang yang bangkrut, kapan mereka itu merasakan bangkrut itu Bapak, ketika dia yaumul mizan. Jadi hadis-hadis yang sering kita dengar itu, hadis tentang orang bangkrut itu, kejadiannya itu adalah ketika dia yaumul mizan, amal-amal itu ditimbang, disitulah nanti ada pengurangan amalan kalau kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Nah, terakhir pembahasan tentang mizan itu Bapak, apakah amalan-amalannya jin juga ditimbang? Kalau amalan orang-orang beriman, manusia dari kalangan orang-orang yang beriman, baik dari orang beriman, orang kafir, orang ahli maksiat dengan orang taat, sadonya ditimbang, kan pada itu kesepakatannya. Nah, kini menjadi pertanyaan, apakah orang-orang kafir, jin juga ditimbang amalannya Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu? Kau punya kepedulian sekete membahas tentang jin sekete. Soalnya kan tidak ada urusannya jawab. Tidak ada urusannya jawab. Ditimbang atau tidak ditimbang itu terserah Allah langsat. Bukan tidak jin. Itu betul, jawabannya betul. Cuman awak dari dalil-dalil yang ada itu tentunya penulis juga membahas sedikit tentang apakah amalan jin juga ditimbang nanti di akhirat. Maka kata penulis rahimahullah taala, amalan jin juga ditimbang nanti di akhirat. Amalan-amalan manusia dan juga jin juga ditimbang nanti di akhirat. Ada dalilnya Bapak Ibu. Dalilnya yang pertama misalkan dalam surat Al-An'am 130. Dalam surat Al-An'am ayat 130, kalau ada ibu-ibu yang baca. Iya. Di sini Allah SWT mengatakan, ya ma'syarul jinni wal insi. Wahai golongan manusia atau jin dan manusia. Kok dulu jin disebutkan daripada manusia Bapak Ibu? Iya, karena jin lebih senior dari manusia. Bukan jin lebih baik dari manusia, enggak. Tetap yang lebih mulia itu dari urutan makhluk itu adalah manusia, baru kemudian jin. Tapi kalau urusan senior,
memang seniornya awak itu adalah jin. Sebelum Nabi Adam itu lahir, jin itulah ada. Nah, dalam ayat ini Allah SWT memanggil, ya ma'syarul jinni wal insi, wahai jin dan juga manusia, alam ya'tikum rusulun, bukankah rasul telah diutus kepada kalian? Yang rasul ini yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum haza, yang memperingatkan kepada kalian, mengajarkan agama kepada kalian, mengajarkan halal dan haram kepada kalian, mengajarkan tentang balasan-balasan nanti di akhirat kepada kalian. Apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul? Kata mereka, lah datang kepada kami ya Allah. Maka mereka akan menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa benar-benar rasul-rasul itu sudah diutus oleh Allah SWT, dan rasul ini diutus untuk kalangan jin dan manusia. Nah, ketika rasul itu diutus untuk kalangan jin dan juga manusia, maka sama nanti di akhirat perjalanan manusia dengan jin itu sama nanti di akhirat sadunya. Yang berlaku kepada manusia juga berlaku kepada jin. Jadi nanti manusia itu bangkit di padang mahsyar, jin juga dibangkitkan sadunya di padang mahsyar. Wallahu alam, modelnya nanti tidak banyak hadis-hadis tentang hal itu, tapi yang jelas bahwa semua makhluk dari kalangan jin dan juga manusia, mereka akan mengalami semua proses yang juga dialami oleh manusia. Manusia nanti amalnya itu dihisap, jin juga dihisap. Manusia itu nanti ditimbang amalnya, yang namanya jin juga ditimbang amalnya. Manusia nanti melewati proses sirat, yang namanya jin juga melewati proses sirat. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, bahwa manusia itu atau namanya jin itu sama perjalanan hidupnya dengan manusia. Mereka tinggal di dunia, awak tinggal di dunia. Mereka mati, awak mati, mereka mati. Awak dimasukkan dalam alam barzah, mereka juga masuk dalam alam barzah. Awak nanti dikumpulkan di padang mahsyar, yang jin itu juga dikumpulkan di padang mahsyar. Awak nanti masuk ke dalam surga, mereka di antara mereka juga ada yang masuk ke dalam surga. Jadi satu perjalanan itu sama-sama terjadi kepada baik manusia ataupun jin. Itu dalil yang pertama, kata penulis rahimahullah ta'ala. Kemudian dalil yang kedua, dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 33. Abu bacakan saja Bapak Ibu. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 23, lebih kurang bunyi ayatnya. Yang pertama kata Allah SWT, wa is sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami sarafna ilaika nafaran minal jinni, kami datangkan kepada engkau dari kalangan jin, yang jin-jin itu kemudian mendengarkan Al-Quran. Kemudian sampai pada firman Allah SWT, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi. Jin-jin yang sudah mendengarkan Al-Quran, mempelajari agama, masuk Islam, kemudiannya pulang menemui kaum-kaumnya, Bapak Ibu, kata jin itu kepada kaumnya, ajibu da'iyallah, kalian sambutlah seruan-seruan dari Allah SWT, wa aminu bih, dan berimanlah kalian kepada Allah. Jadi jin itu berdakwah juga, ada juga proses dakwah di kalangan-kalangan mereka. Ada juga proses, kalau zaman kini barangkali ada kajian-kajian Selasa subuh juga ndak di kalangan jin Ustaz, barangkali ada, karena proses dakwah itu tetap berlanjut, baik di kalangan manusia ataupun di kalangan jin. Yang mana ayat 29 dan 32, bukan sampai di situ Bapak Ibu. Jadi ayat 29 dan ayat 32. 29, 32. Iya. 29 sampai 32. Penulis di sini magih koma saja 29,32. Tapi kalau dicalik 29 sampai 32. Surah Al-Ahqaf.
Surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Jadi jin itu, sekali lagi, mau jalan saja sedikit. Jin itu berdakwah juga di kalangan mereka. Mendakwahi satu dengan yang lain. Konsekuensi dari dakwah yang mereka dakwahkan, yaghfir lakum min dzunubikum. Kalau kalian menerima ajakan dakwah ini, kalian akan dimaafkan, akan diampuni, masuk ke dalam surga. Wa yujirkum min azabin alim. Dan dengan kalian menerima dakwah itu, kalian akan diselamatkan dari neraka. Artinya apa, Pak? Pemahaman terbaliknya. Kalau kalian tidak menerima ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW, maka kalian, wahai para jin, akan masuk ke dalam neraka. Dan mereka sebelum masuk ke dalam neraka, tentunya amalan mereka itu juga ditimbang. Di neraka mereka tampaknya, atau kalau yang masuk sarugo, di sarugo mereka akan ditempatkan. Itu sekali lagi sesuai dengan hasil timbangan dari amal-amal soleh yang mereka kerjakan, atau amal-amal buruk yang mereka kerjakan selama di dunia. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan anna hukmahum fil akhirah kal mu'minin, bahwa yang namanya jin itu nanti di akhirat sama perjalanannya dengan orang-orang dari kalangan manusia. Itu yang kedua dalilnya. Kemudian yang ketiga, barangkali yang terakhir Bapak Ibu, dalam surat Al-Ahqaf, lo balik dalam surat Al-Ahqaf ayat 18. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 18, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang telah dipastikan azab kepada mereka terhadap umat-umat yang sebelum mereka dari kalangan jin dan manusia. Maksudnya dari kalangan jin manusia, yang mereka adalah para pembangkang dari ajaran-ajaran nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka ini sudah dipastikan oleh Allah SWT bahwa mereka akan diazab nanti di akhirat. Mereka dipastikan oleh Allah SWT akan diazab di akhirat. Innahum kanu khasirin. Mereka itu adalah orang-orang yang dunianya merugi, akhiratnya lebih dunianya merugi dan akhiratnya jauh lebih merugi. Nah, semua ini menunjukkan, kata penulis, sekali lagi kata Imam Al-Qurtubi, semua ayat ini dan juga banyak ayat-ayat yang lain, kata beliau, semua ayat ini menunjukkan bahwa yang namanya manusia dengan jin itu sama dalam artian yang dialami oleh manusia dari perjalanan hidup mulai dari dunia sampai nanti ke surga atau ke neraka, itu juga berlaku kepada jin dan manusia, kepada jin. Karena dalam banyak ayat Allah SWT menggandengkan antara jin dengan manusia, jin manusia. Kafir masuk neraka, beriman masuk surga. Kafir mereka rugi, kalau beriman mereka beruntung. Ini menunjukkan bahwa semuanya, kata penulis rahimahullah ta'ala, mereka itu akan mengalami kejadian-kejadian yang sama, sesuai perjalanan mereka itu akan sama dengan perjalanan manusia nanti di akhirat. Wallahu alam. Itu saja sedikit pembahasan kita yang terakhir yang kita bahas tentang al-mizan, yaitu tentang apakah jin juga nanti ditimbang amalnya di akhirat. Pada kesimpulannya kita katakan bahwa semua makhluk dari kalangan manusia dan juga jin semuanya akan ditimbang sedua amalnya. Orang kafir ditimbang, orang beriman ditimbang, orang yang soleh ditimbang, orang ahli maksiat ditimbang, jin ditimbang. Jin itu ada yang kafir, ada yang mukmin, ada ahli maksiat, ada yang bukan ahli maksiat. Sadonya ditimbang kecuali satu saja. Saya tidak ditimbang amalnya Bapak Ibu. Bukan dari kalangan manusia. Kan ada dalam hadis disebutkan ada sab'una alfin atau sab'una alfan, mohon maaf, sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ada
70.000 kata Nabi SAW dari umatku yang nanti masuk surga itu tanpa hisab. Nanti mereka tanpa dihisap, amal-amalnya tanpa dihisap, mereka langsung saja masuk surga. Nah, ini pemahaman yang pertama dari hadis tadi. Wallahu a'lam. Itu saja barangkali yang tidak ditimbang dan tidak timbang dan tidak dihisap nanti amalannya di akhirat. Selebihnya semua manusia dan juga dari kalangan jin, semua apapun bentuknya mereka akan ditimbang amal-amalnya di akhirat untuk menentukan di mana tampaknya nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya masuk pembahasan tema besar yang berikutnya, yaitu as-sirat. As-sirat itu namanya jembatan. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.